Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Aku lagi belanja di tukang sayur langganan. Kita mau ngisi kulkas lagi. Dan budget belanja mingguan kali ini di 250.000. Langsung aja, ini aku mau pilih sayur. Untuk sayur bayamnya tadi cuma sisa 2 ikat, aku beli 1 aja. Dan untuk sayur wortel ini aku mau beli 4 buah. Ini requestnya kakak Caca, wajib ada sayur bayam dan wortel. Terus aku juga beli sayur kol. Nah minggu ini tuh lebih banyak beli protein sih daripada beli sayuran. Minggu ini aku juga nggak beli percabean, cuma perbawangan aja, bamer baput yang aku beli. Itu pun juga secukupnya ya, sekedar buat stok di rumah. Terus aku juga beli kerupuk, bawang goreng, dan buah pisang. Minggu ini aku juga nggak beli telur, dan ini aja sih belanjaannya ya. Nanti aku unboxing apa aja yang aku beli. Untuk totalannya tadi kena di 249.500 rupiah, pas banget ya. Nah ini aku udah sampai di rumah, langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Tadi aku ada beli kerupuk, beli pisang ijo, terus aku beli sayur kol juga. Ini requestnya Pak Suami. Beli perbawangan juga ya, bamer baput, tapi percabeannya enggak karena masih ada di rumah. Oh iya, nanti habis ngeberesin belanjaan aku juga mau masak. Kakak Caca request minta dimasakin 2 menu kesukaannya dia. Nah ini lanjut ya, aku tadi juga beli wortel tapi cuma beli 4 buah aja. Terus beli sayur bayamnya cuma seikat. Ini belanja sayurnya memang sedikit, nanti kalau kurang aku bisa beli lagi. Dan bisa beli lauk jadi juga di kantin dekat sekolahannya kakak Caca. Terus ini aku beli serai lumayan agak banyak ya, rencananya mau direbus, bikin air rebusan rempah-rempah gitu. Terus ada daun kemangi, daun salam, daun jeruk. Ini memang kebanyakan rempah-rempah ya, dan aku simpan semuanya itu di freezer, jadi stoknya udah mulai habis, makanya ini refill lagi. Terus aku beli kunyit juga secukupnya, dan cabai rawit hijau sama jeruk lemon. Oh ya, nggak lupa beli bawang goreng juga 1 bungkus aja. Terakhir ini ada tongkol pindang, aku beli 2 bungkus, requestnya Pak Suami juga. Dan ini aja sih untuk stok berbumbuan dan sayuran di kulkas untuk 1 minggu ke depan. Terus untuk ikan-ikannya mau langsung aku beresin, tapi kita sarapan dulu ya. Tadi aku mampir ke tempat biasa, lontong Padang kesukaan aku. Semoga teman-teman di rumah nggak bosan ya ngelihat aku sarapan paginya lontong Padang mulu, karena aku suka banget sama lontong Padang ini. BTW makasih ya buat teman-teman di rumah yang udah selalu kasih semangatnya buat aku. Semangat juga pokoknya buat kalian semua. Insya Allah nanti kita pindahan rumahnya pelan-pelan ya. Dan aku juga ngeliat sikon, kalau bisa di videoin ya aku videoin. Kalau enggak ya nanti teman-teman terima beres aja ya kalau kita udah sampai di rumah yang baru. Oke, udah selesai sarapan pagi. Kita unboxing dulu ya alat ngonten baru. Ini Saramonic Air mic compact dengan kualitas suara mic podcast. Wishlistnya para content creator, dan akhirnya aku punya juga. Ini kartu garansinya ya 2 tahun, dan untuk service centernya udah tersebar di beberapa kota pick up pointnya, di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bali, dan Jakarta. Akhirnya wishlist tercapai. Kebanyakan orang kalau ngonten fokus sama kamera yang bagus aja ya, tapi lupa gitu untuk punya audio yang bagus juga. Nah aku berharap teman-teman di rumah bisa mendengarkan suara atau audio yang lebih baik. Nah kalau teman-teman sadar, ini dari awal video aku udah pakai mic dari Saramonic Air ini. Kualitas suaranya profesional, udah setara mic podcast studio dengan pristine sound 90 decibel, signal to noise ratio. Ada fitur limiter dan safety tracknya juga, jadi menjaga audio tetap bersih dan stabil. Clip free audio, nyaman tanpa efek suara gesekan klip. Oke, box yang pertama ini isinya ada beberapa part mikrofon yang sudah include dengan charging case-nya ya. Desainnya cakep banget, ada bagian kacanya juga, jadi kita bisa tahu indikator baterainya. Lanjut untuk box yang kedua, ini ada pouch yang bahannya cukup tebal bertuliskan Saramonic. Di dalamnya ternyata masih ada beberapa part mikrofon lainnya. Ini ada kabel dan ada filter untuk
untuk mikrofon juga. Ini aku jembrengin semua ya perintilan dari Saramonic Air ini. Ada pouch, terus ada charging case-nya, ada klip untuk audionya, 2 transmitter, 1 receiver, ada 1 converter Type C, terus kabel buat ngecas, kabel aux 3,5 mm untuk kamera dan laptop, ada 2 magnet kecil dan 2 filter bulu kucing. Ini tuh mic paling ringan dari Saramonic, ideal banget untuk content creator on the go, super ringan, cuma 11 gram, ukurannya juga kecil, compact, pocket size, dan satu-satunya mic compact yang punya opsi lavalier mic 9,7 mm. Cocok banget buat pengguna yang butuh opsi lebih diskret atau clean. BTW mic lavalier itu mikrofon kecil ya yang dipakai di TV buat wawancara, pokoknya yang dijepit di baju, jadi super gampang buat dipakai. Udah dilengkapin juga sama 2 magnet kecil, jadi kita bisa taruh micnya itu di mana aja, mau dicantolin di baju, di jilbab, di jaket pun juga bisa. Dan super ringan ya, cuma 11 gram, ukurannya cuma 2 buku jari. Ini asli sih kecil, ringan, kelihatannya aja perintilannya banyak. Aku yang gaptek aja gampang kok untuk pakai ini, teman-teman di rumah pun juga pasti bisa. Terus ini ada converter Type C nya ya, cara pemasangannya gampang nih, tinggal diputer doang dan lanjut dicolokin ke HP nya. Di receivernya ini cuma ada 3 tombol, ada power button, menu button, dan noise cancelling button, jadi gampang banget buat dipakai. Hot shoe ready, bisa digunakan dengan berbagai perangkat lain, cocok di kamera, HP, laptop, atau PC. Terus ada tampilan 1,05 inch color display, jadi kita bisa lihat status mic-nya secara visual. Ada 2 level noise cancellation, tinggal pencet aja tombol NC-nya. Nah, di mic-nya langsung berubah ya, lampunya jadi warna hijau. Nah, itu berarti noise cancellation-nya udah aktif. Terus kalau mau di mute kan, tinggal dipencet aja tombol di mic-nya, lampunya jadi merah yang berarti udah mute. Terus kalau di unmute ya udah dipencet lagi aja. Pokoknya ini gampang banget buat di otak-atik ya, buat digunakan karena tombolnya juga cuma sedikit. Aku yang gaptek aja bisa, dan ini cocok banget buat teman-teman di rumah yang mungkin konten juga, atau buat teman-teman yang pengen merekam suara dengan kualitas audio yang bagus kayak suara mid podcast. Ini aku rekomendasikan banget sih, dan kita juga bisa atur desibel suaranya ya. Di sebelah NC ini ada tombol M, itu tombol menu. Ini ada pilihannya ya untuk output mode, speaker, limiter, low cut, brightness, terus backlight, TX indikator, language, pairing, reset to default, dan versionnya. Nah, ini kita bisa atur manual pokoknya semua. Bisa terhubung juga ke aplikasi Saramonic, kita bisa custom equalizernya, atur tone sesuai kebutuhan, bisa monitor real time juga langsung dari HP atau device lainnya. Ini cara pemasangan filter bulu kucingnya, tinggal klik aja. Biasanya dipakai kalau kita lagi di lingkungan yang berangin atau pengen suaranya lebih jernih lagi. Ini pokoknya more in less, super gampang dipakai nih. Aku tempelin pakai magnetnya di baju juga bisa, di klip aja juga bisa, dan yang jelas jadi bisa kerja di mana aja tanpa perlu khawatir sama suara lingkungan yang berisik. Kebetulan Saramonic sedang ada lucky draw Feel the Air, Win the Air. Dengan beli produk Saramonic kita bisa dapat MacBook Air. Buat teman-teman yang pengen ikutan lucky draw-nya, jangan lupa cek link yang ada di description box untuk lebih detailnya. Lanjut, udah selesai unboxing, kita urus dulu semua ikan-ikan yang sudah dibersihkan ini. Ini ada 1,5 kilo ikan kembung dan 1,5 kilo ikan nila, jadi totalnya ada 2 kilo ikan. Langsung kita bumbuin aja seperti biasa pakai perasan jeruk lemon dan bumbu racik. Dari awal ngedubbing video ini tuh aku seneng banget pakai mic dari Saramonic Air ini karena kualitas suaranya itu bagus ya. Suaranya lebih bulat, lebih bersih, lebih jernih, beneran kayak lagi podcast, padahal mah di kamar doang ya ngedubbing. Terus di sebelah rumah nih tetangga itu lagi renovasi, lagi ganti gentengnya, terus mamang-mamang juga lewat di depan perumahan, gak kedengeran kan. Ini tuh sangat-sangat mempermudah pekerjaan aku. Kalau biasanya aku tanpa mic Saramonic ini tuh bisa ngulang berkali-kali untuk ngomong yang sama karena banyak suara yang berisik. Nah, ini contoh suara aku tanpa Saramonic Air, beda jauh banget. Kalau yang sebelumnya itu lebih bulat, lebih bersih ya. Kalau yang sekarang itu dia nggak terlalu bersih, nggak kayak kedap gitu loh, pokoknya nggak sejernih yang sebelumnya.
Semoga usaha untuk meningkatkan kualitas video di channel ini berhasil. Teman-teman juga makin happy lagi nonton video di channel ini ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman semua yang udah selalu kasih support. Buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, salam kenal semuanya. Buat yang udah selalu nonton videonya dari awal sampai akhir, tim gercep yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe juga, terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan banyak rezekinya. Amin. BTW, balik ke dapur. Ini untuk ikan lele udah aku bumbuin ya. Bumbunya sama kayak ikan kembung yang tadi, cuma dikasih perasan jeruk lemon dan racik. Dan lanjut masukin ke boxnya masing-masing kalau udah dimarinasi. Dan ini dia stok protein untuk 1 minggu ke depan. Ada 1 kilo ikan lele, setengah kilo ikan nila, 1,5 kilo ikan kembung, 1/4 udang, dan ada 2 bungkus tongkol pindang juga. Lanjut ya, aku mau masak menu kesukaannya kakak Caca. Udah di request dari kemarin. Dan sambil masak aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah terkait kontrakan baru. Jadi kemarin ada yang nanya, aku tuh dapat info kontrakan dari mana sih? Kalau aku lebih suka nyari kontrakan itu langsung jalan ke perumahannya ya, keliling-keliling sambil jalan-jalan sore. Karena kalau kita cuma cari di sosmed itu kan cuma tahu info rumahnya doang ya. Nah, lingkungan perumahannya itu menurut aku juga salah satu hal yang paling penting untuk dicek. Selain itu banyak juga rumah-rumah yang dikontrakin tapi nggak ada infonya di sosmed. Contohnya kayak rumah yang baru aku kontrak ini, aku malah dapat infonya dari satpam. Jadi menurut aku pribadi jauh lebih puas sih kalau kita bisa langsung ngecek daripada sekedar cari info di sosmed. Balik ke masakan, tadi aku udah selesai bikin semur ikan. Bumbunya sama ya kayak bikin pesmol, cuma dikecapin. Terus ini aku punya tahu sisa dari minggu lalu, bingung mau dimasak apa, dan aku mau bejek aja ya, bikin tumis tahu bejek yang kayak sebelumnya udah pernah aku bikin juga. PTW makasih buat teman-teman di rumah yang udah recook resep ini. Banyak yang bilang rasanya enak banget. Memang ini rasanya enak dan super gampang masaknya. Tahu bejek yang aku masak sekarang nanti mau aku tambahin kemangi. Itu jadinya mirip-mirip sama rasa pepes tahu ya kalau pakai kemangi. Kalau nggak ada kemangi juga nggak apa-apa. Kayak gini aja tuh juga udah enak. Pokoknya ya aku masaknya selalu yang gampang-gampang aja ya, yang nggak ribet pokoknya. Oh iya, lupa buat teman-teman di rumah, mungkin ada yang mau samaan untuk mic-nya. Teman-teman bisa cek link yang ada di description box ya. Kali aja kalian punya wishlist yang sama kayak aku, nanti cek aja linknya di sana. Kembali ke tahu bejek, ini untuk telurnya aku masaknya itu barengan ya sama si tahu, dan ini gak amis sama sekali. Tapi kalau teman-teman di rumah khawatir, bisa si telurnya diorek dulu ya, baru dicampurkan ke tahunya. Nah, ini rasanya udah enak, tinggal masukin aja daun kemangi. Dan ini favoritnya kakak Caca. Kakak Caca suka banget dan aku happy ya, akhirnya anaknya mau juga makan tahu, karena biasanya dia nggak suka, dia lebih suka sama tempe. Tumis tahu bejek ini jadi menu andalan ya di rumah untuk kakak Caca, terutama lagi program menaikkan berat badan, karena jadi double protein, dari ikan ada, dari tahu ada. Terus buat teman-teman di rumah yang lagi program diet mau ngurangin nasi, nah bisa nih diperbanyak makan tahu bejeknya ya. Nah, ini dia menu untuk hari ini spesial buat kakak Caca. Ini aja kegiatan aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.